Kita telah terhubung bersama dengan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mayeldi Ansyarullah. Selamat malam Pak Mayeldi, bagaimana kabarnya Pak di malam hari ini? Selamat malam Mbak Sinta, Alhamdulillah sehat dan semua teman-teman berada di lapangan untuk membantu warga masyarakat kita. Baik Pak Mayeldi, bagaimana gambaran umum situasi terkini bencana di Sumatera Barat khususnya terkait angin kencang, banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di Kota Padang, Padang Pariaman, Solok dan daerah lainnya sejak 22 hingga 25 November Pak? Ya baik, terima kasih Mbak Sinta. Memang beberapa hari lalu dan sampai hari ini memang ada tambahan-tambahan jalan yang terban. Kebetulan pagi tadi, kira-kira lebih kurang jam 7 ya, itu jalan kita dari Padang ke Padang Panjang itu putus total. Yang sebelumnya belum terjadi, tapi pagi tadi terjadi. Nah, ini akan mendapat dampak yang cukup serius ini. Dan salah satunya akses yang bisa dilewati ke Padang sekarang ini adalah yaitu dari Solo ke Kota Padang. Nah, itu makanya tadi kita keluarkan surat edaran untuk bagaimana pengendalian arus lalu lintas dari Solo ke Padang. Bahkan juga kita merencanakan nantinya mobil-mobil yang tonasenya berat ini akan kita atur secara lebih rinci sehingga satu-satunya akses ini akan bisa kita pertahankan untuk mobilisasi masyarakat kita. Untuk Padang Bukit Tinggi terputus dan kemudian Padang Malala juga sedang terputus. Kemudian kalau dari Pak Pariaman itu masih jalan dan lancar dan demikian juga dari pesisir selatan. Nah, kemudian sampai sekarang itu sudah tercatat 25 orang yang meninggal, kemudian 11 orang yang hilang dan kemudian 7 luka. Dan data ini akan terus berkembang tentunya, mudah-mudahan tidak akan bertambah. Tapi demikian tentu ini menjadi hal yang sangat kita upayakan. Adapun rumah yang rusak di Sumatera Barat itu lebih kurang 17.500, yaitu berkisar antara rusak berat, kemudian rusak sedang, ringan, dan juga masih banyak rumah-rumah yang terendam sampai sekarang ini. Dan kemudian total warga kita yang terdampak dan kemudian juga yang mengungsi itu ada kurang 12.000 orang di Sumatera Barat. Kemudian juga dampak pada sektor pertanian itu lahan kita yang rusak itu juga kurang dari 12.000 hektar. Jadi cukup serius dan kemudian lebih dibandingkan tahun yang lalu yang lebih luas, lebih merata, itu 15 kabupaten ada kesempatan ini dan kemudian juga berapa akibat-akibat yang kami laporkan tadi. Dan alhamdulillah sebentar ini sore ini itu sudah agak berkurang hujan. Kalau kemarin itu sepanjang 24 jam itu lebat. Jadi kita berterima kasih kepada BMKG dan BNPB karena dari rapat malam tadi kami dengan BNPB dan BMKG bahwasanya akan ada modifikasi cuaca. Mudah-mudahan kesuksesan modifikasi cuaca pada hari ini sehingga memang sekarang ini sore ini di Kota Padang khususnya dan beberapa daerah tidak ada hujan. Cuma mendung ada. Nanti berkemungkinan juga akan turun hujan jam-jam selanjutnya berkemungkinan. Dan kemudian juga Kerusakan terparah di Sumatera Barat di daerah mana Pak? Dan boleh disebutkan kembali Pak total korban jiwa atau juga warga yang meninggal sampai dengan saat ini untuk totalnya berjumlah berapa Pak? Ya, sampai jam ini tercatat 25 orang yang meninggal dunia, 11 orang hilang dan kemudian luka-luka 7 yang baru kita temukan. Dan masih dalam pencarian juga tentunya masih berjalan karena memang ada daerah-daerah kejadian yang baru. Nah kemudian itu rumah yang rusak itu lebih kurang 17.500. Itu ada yang rusak berat, yang sedang, ringan, dan yang masih terendam sekarang ini. Dan kemudian juga itu lahan kita dan pertanian yang rusak, kolam, dan kemudian ladang dan pertanian itu adalah lebih kurang 12.000 hektar. Nah, maksud itu ini adalah, dan kemudian daerah yang paling berat itu adalah Kabupaten Agam, kemudian Kota Padang, dan kemudian Pasaman Barat, dan kemudian juga Padang Pariaman, itu yang agak berat.
dan kemudian jalur yang kami sampaikan tadi adalah yang akses ke Padang ini memang sangat terbatas pada saat sekarang ini. Kita insya Allah malam ini akan merapatkan sekaligus juga untuk bagaimana menyusun teknis-teknis dengan pelibatan seluruh unsur-unsur yang ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah juga pagi tadi kita menerima bantuan dari Pak Presiden, yaitu perahu karet dan juga pemakanan dan kemudian juga peralatan lain. Alhamdulillah juga tadi Menteri Kesehatan ketemu dengan kami pagi dan juga sudah memberikan dukungan untuk kelancaran obat-obatan dan juga pemakanan untuk bayi, kemudian juga ibu dan juga ibu hamil dan kemudian juga kasus lainnya. Baik Pak Mayaldi, terpantau Kota Padang saat ini mengalami 3 jenis bencana Pak, sekaligus angin kencang, banjir dan juga tanah amblas. Nah, apa sebetulnya perhatian utama dari Pemprov terhadap kondisi kerusakan infrastruktur dan juga pemulihan ruang publik di wilayah-wilayah yang paling terdampak Pak untuk saat ini? Ya, pada saat sekarang ini kita memang prioritas kepada penanganan korban masyarakat, itu tentang kebutuhan pemakanan mereka, dan kita di Sumatera Barat dan juga di Kota Padang itu sudah ada mekanismenya untuk bagaimana peran daripada kelurahan, kemudian juga kecamatan, kota, dan provinsi. Dan kemudian juga kita provinsi memberikan dukungan, bahkan juga kita sudah mensuplai kebutuhan beras ya, kepada daerah-daerah yang sudah menyampaikan permintaannya sama kita. Karena kita punya stok. Dan kemudian juga kita juga membuat dapur-dapur umum. Ini dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian juga dari kepolisian, kemudian juga dari organisasi-organisasi, bahkan kemarin sudah kita koordinasikan, itu lembaga charity yang ada di Sumatera Barat, ada Basnas, ada LAS, dan kemudian juga ada seperti Dompet Wafa, kemudian ada Relief, dan kemudian juga ada lainnya. Itu kita coba koordinasikan untuk bisa memberikan dukungan, terutama sekali untuk pemakanan. Nah, kemudian beberapa infrastruktur, memang ada daerah yang mungkin ada pembersihan, ya mungkin masyarakat sudah bergoro untuk melakukan pembersihan, dan kemudian juga mungkin ada jalur-jalur yang jalannya tertimbun lumpur, dan kemudian sudah mulai bergerak. Tapi karena memang situasi kondisi curah hujan juga masih tinggi, tentu ini juga masyarakat belum maksimal untuk melakukan pemenahan tersebut. Dan kita senantiasa untuk mengkoordinasikan semua pihak untuk bersinergi dalam rangka untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yang terdampak. Dan alhamdulillah juga dari perantau-perantau, tadi sebenarnya kami menerima bantuan dari Semen Padang, dan kemudian juga dari perantau-perantau juga sudah mulai meminta kepada kami untuk menanyakan apa keperluan, apa bantuan yang untuk sekarang ini kepada seluruh warga dan beberapa pihak yang akan memberikan dukungan. Yang pertama sekali untuk makanan, kemudian untuk kebutuhan anak-anak, perempuan, pakaian, dan kemudian juga untuk peralatan tidur, karena pakaian mereka terendam semuanya, basah semuanya. Baik. Nah, itu Baik, Pak Mayaldi, terkait dengan wilayah-wilayah atau sebaran wilayah yang terkena musibah atau bencana saat ini, apakah ada Pak daerah atau wilayah yang terisolir, artinya sulit untuk diakses begitu ya, dan juga sulit untuk menerima bantuan karena akses yang benar-benar terputus? Ya, ada beberapa lokasi yang memang ada hambatan untuk kita akses. Yang pertama adalah daerah Pasaman Barat, itu daerah Maligi namanya, itu memang karena dia di pinggir pantai, akses juga terputus. Nah, kemudian juga bisa kita selalu mencari akses ke sana. Demikian juga di Kabupaten Agam, itu namanya Salare Ai namanya, itu juga akses ke sana untuk mobilisasi peralatan karena jalan banyak yang terban, ya, sehingga untuk kendaraan juga susah, sehingga mungkin sepeda motor itulah yang dilakukan. Dan termasuk juga di Malala di Kabupaten Agam. Kemudian juga sekitar Danau Meninjau, juga itu karena ada sekitar Danau Meninjau itu ada 7-8 titik longsoran yang belum bisa kita minimalisir perasaan sekarang ini, dan kita komunikasi dengan balai dan kabupaten kota untuk pengiriman berat untuk bisa mengurangi longsoran, sekaligus berusaha untuk bisa memperbaiki jalan-jalan yang bisa diperbaiki untuk bisa dilewati. Nah, kemudian termasuk juga Kota Padang. Kota Padang itu daerah Bukit turun, dan kemudian itu di daerah Sungai ini daerah Batu Gusua,
ya, dan kemudian juga di daerah Kota Tanah dan lainnya. Nah, itu memang juga berat karena juga ada jembatan kita yang putus, roboh. Kemudian juga ada jembatan yang sudah karena hantaman air kemarin juga tidak begitu normal, kita juga ada keterpaksa untuk kita lewati. Nah, inilah diantara yang menyebabkan perlambatan. Namun demikian, kita tadi Kepala BPBD bersama dengan kami terkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri dalam rangka untuk mobilisasi kebutuhan warga masyarakat di sana, apakah nanti melalui laut ataupun juga alhamdulillah dari Basarnas, insya Allah besok akan dikirim helikopter ke sini. Mudah-mudahan ini akan bisa membantu distribusi kebutuhan warga masyarakat kita yang terdampak dari musibah.